Selanjutnya kita cek saham Raffi ya. Dan untuk saham Raffi hari ini ARB turun ke level Raffi. Turun ke level 200 ya. Turun ARB untuk saham Raffi hari ini, dan untuk saham Raffi itu kemarin Jumat emang bandarnya buang barang ya. Kemarin Jumat si CP Netzel 8M dan nggak ada yang nampung juga ya kemarin Jumat. Dan untuk hari ini masih ARB, jadi dan kalau dilihat sih ini nggak ada perlawanan ya. Jadi tadi open langsung dibanting turun. Secara teknikal ini udah di area support kalau secara teknikal. Jadi kalau besok langsung merah untuk Raffi mending wait and see aja dulu, mengingat bandarnya udah buang barang cukup banyak ya. Kalau kita cek transaksi Raffi hari ini, apakah ada yang nampung Raffi untuk hari ini tanggal 10 Oktober secara keseluruhan masih didistribusi, dan yang nampung CC XIPD ya, yang jual barang YP Netzel 2,9, AU Netzel 2,6, IU Netzel 1M. Ya belum ada yang nampung ya untuk hari ini. Ini yang masuk malah retail CC XIPD XL ya. Jadi broker-broker retail masuk di saham Raffi ya. Kalau kita cek di sini yang jadi market maker utamanya masih si CP. CP-nya net buy cuman sedikit ya, 124 juta aja ya, padahal kemarin Jumat net sell 8M, dan untuk CP-nya valuasinya cukup banyak 77,1M. Jadi untuk hari ini market makernya masih si CP, tapi net buy kecil ya. Ya kemudian besok masih akan turun ya, kecuali CP-nya langsung nge-HK ya. Tapi kalau dilihat di hari ini yang nampung retail, yang masuk retail XC, XL ya, CCPD ini kan broker-broker yang cukup banyak dipakai oleh retail. Jadi kemungkinan untuk besok akan masih merah dulu ya, kecuali kalau CP nge-HK ya, tapi itu kemungkinannya kecil sih kalau CP langsung dinaikin dulu ya. Kalau kita cek dari awal IPO aja, coba kita cek dari tanggal 5 Agustus. Untuk saham Raffi tanggal 5 Agustus. Agak lama ya. Dari tanggal 5 Agustus, oke, CP-nya masih punya barang 3,4M, average di 211. Floating loss ya. Untuk CP-nya masih punya barang dan floating loss. Tapi ya CP kan udah taking profit cukup banyak ya di atas ini, taking profit terus untuk si CP. Walaupun floating loss, cuman kayaknya sih udah profit lah untuk CP dari awal IPO, mungkin ya, mungkin seperti itu. Jadi kemungkinan untuk besok gimana, yang pegang barang paling banyak PD, CC, XL, XC ya, ini retail udah pada nyangkut ya. Agak berat juga ya untuk Raffi. Untuk kemungkinan besok masih akan turun, walaupun ya suatu saat mungkin bisa dinaikkan, tapi kalau untuk kembali lagi ke harga sini, ke harga area atas, mungkin di harga di atas 250 itu agak berat, kemungkinan agak berat ya, kecuali retailnya udah pada cut loss semua ya. Jadi skenario untuk Raffi kalau besok langsung merah, mending wait and see aja dulu, jangan masuk dulu di saham Raffi ya. Kalau besok ARB mungkin lusa baru diangkat naik ya, mungkin seperti itu ya. Ya itu aja untuk saham Raffi untuk hari ini. Hari ini masih didistribusi, dan yang jadi market makernya CP. CP-nya net buy cuman nggak terlalu banyak ya, 125M aja, dan yang masuk itu malah retail. Jadi kemungkinan besar untuk besok masih akan turun. Oke, itu untuk saham Raffi, mending wait and see aja dulu kalau besok langsung merah ya. Tapi kalau langsung naik ya, itu mungkin kesempatan buat retail keluar ya. Tapi ya tetap disclaimer, itu keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Raffi. Selanjutnya kita cek saham Kual ya. Kual hari ini juga turun. Kual hari ini ARB juga ya, ke level 436. Kalau kita cek transaksi Kual untuk hari ini, apakah ada yang nampung? Kalau Kual itu kadang-kadang ada yang nampung soalnya ya. Kual hari ini tanggal 10 Oktober
tanggal 10 Oktober belum ada yang oh ini MG masuk ya, jadi untuk koal itu MG net buy 1,9 M. Tapi kalau secara keseluruhan sih untuk koal masih didistribusi oleh AO ya, AO net sell 4,3 M cukup banyak. Jadi sebenarnya untuk koal hari ini secara keseluruhan didistribusi oleh AO. Tapi market makernya YPMG net buy ya, walaupun nggak terlalu banyak. YP net buy 346 juta, MG-nya net buy 1,9, average di 472. 472 floating loss ya untuk MG-nya. Kemudian untuk besok gimana, coba kita cek dari tanggal 3. Untuk koal dari tanggal 3 yang net buy AZTB SQ, MG-nya mana? Dari tanggal 3 untuk koal yang jadi market makernya YPMG, MG-nya net sell ya kalau dari tanggal 3. Tapi hari ini MG-nya nyangkut ya, ada kemungkinan naik sebenarnya untuk saham koal ya. Mungkin kalaupun besok ARB ada kemungkinan ditarik naik oleh MG, mengingat MG hari ini floating loss hari ini ya, kalau transaksi hari ini untuk MG-nya floating loss. Dan market makernya net buy semua, YPMG net buy ya, ini valuasi YP 21M, MG-nya 10,4M untuk valuasinya, dan mereka net buy walaupun nggak terlalu banyak ya, jadi untuk mereka itu di saham koal scalperan ya, ada kemungkinan besok turun, mungkin kalau dibuka ARB bisa jadi diangkat oleh MG ya, bisa jadi. Tapi kalau nggak diangkat besok ya mungkin lusa harusnya diangkat, kecuali MG-nya cut loss. Oke, itu untuk saham koal hari ini. Market makernya net buy walaupun didistribusi oleh AO ya, dan untuk AO sendiri kalau dari tanggal 3 AO kalau dari tanggal 3 net sell ya, cuman nggak terlalu banyak kalau dari tanggal 3. Hari ini aja yang distribusi 4M untuk AO-nya. Jadi masih ada harapan sebenarnya untuk koal bisa naik ya, walaupun besok kemungkinan akan dibuka merah dulu, tapi ya mungkin ada perlawanan kalau nggak besok lusa ya untuk saham koal. Jadi bisa dipertimbangkan kalau mau trading di saham koal, misalnya besok ARB bisa masuk di harga ARB-nya ya. Tapi hati-hati kalau masih ARB kemungkinan lusa baru diangkat ya. Kemungkinan seperti itu skenario-nya untuk saham koal ya. Kalau besok ARB ke harga berapa, coba kita cek ya untuk koal hari ini. Walaupun belum tentu ARB loh untuk saham koal, mengingat MG-nya net buy hari ini 436 kali 93 ya. Jadi kalau untuk saham koal besok ARB akan open di harga 406 ya. 406 di area sini ya, oke ya, 406 di area sini. Dan support kuatnya untuk koal di area sini ya, di area 358 ya, 358an lah. Area support kuatnya di sini. Jadi kalau besok ARB kemungkinan akan dibuka di 406 ya, walaupun belum tentu ARB karena hari ini MG-nya masih net buy. Oke, itu untuk saham koal masih ada harapan ya buat yang nyangkut ya, asal kan nyangkutnya nggak di atas ini aja ya. Oke, selanjutnya kita cek saham Swiss. Dan untuk saham Swiss hari ini turun, tapi nggak ARB ya, turun 3,4%. Dan untuk Swiss itu hari ini tadi sempat naik ya, naik sampai ke level 370 tapi ditarik turun. Dan secara teknikal untuk Swiss itu supportnya di arah sini, masih di 318 ya, jadi untuk support Swiss itu di 318. Perhatikan saja level itu, kalau besok masih turun dan nggak bisa breakdown di bawah itu, ada kemungkinan mantul naik untuk saham Swiss ya, itu secara teknikal. Kalau kita cek perdagangan Swiss untuk hari ini, coba kita cek. Swiss hari ini tanggal 10 Oktober, apakah ada yang nampung? Ada ya, ditampung oleh YP. YP-nya net buy 1,7M ya, walaupun transaksinya itu masih sepi sih untuk Swiss. Dan yang jadi market maker utama hari ini YP-nya net buy 1,7. Jadi masih ada harapan buat naik ya. Buat yang nyangkut, mungkin nyangkut sedikit bisa hold aja dulu mungkin. Tapi tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Karena hari ini turunnya itu nggak ada perlawanan naik ya. Jadi ada kemungkinan besok akan diturunin dulu, habis itu diangkat naik ya. Perhatikan saya level ini.
Kalau mau masuk di saham Swiss mungkin kalau mendekati 318 ya mungkin di 322 atau 320 atau di 324 mungkin di area situ ada tanda-tanda mau naik ya nggak apa-apa bisa masuk kemudian pasang antisipasi sedikit di bawah support mungkin antisipasinya di 312 atau ya bisa disesuaikan aja tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Hari ini Swiss diakumulasi oleh YP walaupun nggak terlalu banyak ya. YP itu market makernya ya, jadi ya suatu saat entah itu besok atau lusa harusnya dinaikkan ya untuk saham Swiss. Yang selanjutnya kita akan cek untuk saham PNBS ya. Untuk PNBS hari ini naik, tadi itu naik ya, naik tapi close di harga pembukaan ya, close di 89. Untuk besok gimana? Kalau secara teknikal sih untuk PNBS support kuatnya masih di area sini ya, 85. Kalau kita cek transaksinya hari ini. Jadi untuk PNBS itu emang ada yang akumulasi ya. Untuk hari ini PNBS tanggal 10 Oktober di sedikit diakumulasi ya. Jadi NI masuk 2M, YP, CP ya. Tapi yang jadi market maker hari ini di saham PNBS YPMG. OMG-nya taking profit ya, jadi kemungkinan yang nurunin itu tadi MG net sell 2,2M, tapi YP-nya masih net buy 1,5M. Untuk besok gimana ya, karena kalau kita cek dari tanggal 3 untuk PNBS, YP-nya masih net buy 3,5 ya, masih punya posisi cukup banyak, average di 86 floating profit, cuman nggak terlalu banyak ya, 86 di area sini. Jadi kalaupun besok turun ada kemungkinan akan dinaikin lagi oleh YP ya, mengingat untuk PNBS itu dalam 1 minggu terakhir market maker utamanya si YP. YP valuasinya 64M ya untuk 1 minggu terakhir di saham PNBS dan net buy 3,5. Ya ada kemungkinan masih dijaga ya untuk saham PNBS. Selama masih bertahan di atas 85 untuk PNBS itu masih bisa naik lebih tinggi lagi ya. Jadi untuk PNBS mungkin yang tadi masih nyangkut di area sini. Ada kemungkinan kalau masih mau hold itu masih ada kemungkinan naik ya untuk PNBS. Selama nggak breakdown di bawah 85 ya. Mengingat hari ini market makernya juga net buy 1,5M. Oke, itu untuk sampai NBS, jadi masih ada harapan buat naik lagi ya, masih ada harapan buat naik lagi. Selanjutnya kita cek PNLF. Dan untuk PNLF itu udah naik cukup tinggi ya, hari ini naik lagi 5% ke harga 615 dan terakhir itu kita bahas PNLF di area sini ya. Ini berhasil breakout resisten dan naik, turun cuman gagal breakdown ya. Naik lagi ya. Kira-kira target kenaikannya berapa? Mengingat hari ini udah naik cukup tinggi, apakah bisa naik lagi untuk sampai NLF? Kalau secara teknikal target resistennya coba kita hitung lagi untuk resisten terbaru PNLF ya. Kita ukur untuk target kenaikannya PNLF kalau besok masih naik itu. Oke, jadi untuk PNLF kalau besok naik target kenaikannya ke harga 660 ini area resisten PNLF selanjutnya ya, tapi kalau secara teknikal sih untuk kenaikannya itu sudah cukup tinggi, sudah breakout 1,61 Fibonacci ya, jadi ya rawan koreksi juga ya untuk PNLF. Mungkin kalau skenario nya kalau besok masih naik akan koreksi setelah nyentuh area sini ya. Kalau kita cek transaksi hari ini di PNLF, apakah masih ada yang akumulasi? PNLF, ya ini sahamnya, salah satu sahamnya Pak Looking Home. Dan untuk hari ini PNLF didistribusi, oh ini dari tanggal 3 ya, hari ini tanggal 10. Tanggal 10 didistribusi oleh PG AZ Net Sell ya.
yang masuk LG, PD, dan yang jadi market maker utama hari ini di sampai NLF, AK, PD ya. Keduanya itu masih net buy, jadi kemungkinan AK, PD ini yang naikin sampai NLF, tapi secara keseluruhan untuk PNLF hari ini didistribusi oleh PG dan AZ ya. Jadi perlu hati-hati, naiknya sampai NLF itu disertai dengan distribusi, walaupun market makernya masih net buy ya. Jadi untuk besok selama AK dan PD-nya belum jualan, ada kemungkinan naik lagi untuk sampai NLF. Tapi ya kalau saya sih terlalu beresiko ya, mengingat di sini untuk PG ya, untuk PG itu murni distribusi jualan di PNLF ya. Jadi hari ini net sell 14,1 M itu jualan aja, nggak melakukan pembelian sama sekali di saham PNLF. Kalau kita cek dari tanggal 3 juga distribusi AZ, PJ, ZP, YP net sell yang nampung PD ya. Ya, yang nampung PD, dan hari ini PD udah mulai jualan. Hari ini PD-nya, oh enggak, PD-nya masih net buy terus ya. Jadi selama PD-nya sama PD sama AK masih net buy, untuk PNLF itu bisa naik lagi ya. Dan untuk aslinya sendiri net buy di saham PNLF ya. Aslinya net buy yang masuk BK asing net buy 2,7, sedangkan BK lokalnya net BK lokal. Dan BK lokalnya jadi asingnya masuk ya. Jadi asingnya masuk ini si BK asing masuk 2,7 ya. Jadi kemudian untuk besok gimana? Kalau saya sih terlalu beresiko ya kalau mau masuk di PNLF saat ini ya, tapi tetap disclaimer karena skenario-nya untuk PNLF kalau menurut saya bisa akan dibuka hijau dulu, mungkin nyentuh area resisten habis itu turun ya. Oke, itu untuk sampai NLF. Kalau supportnya di area sini 535 ya, siapa tahu besok turun ke area support. Oke, itu untuk sampai NLF, jadi terlalu beresiko kalau mau masuk saat ini ya, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Selanjutnya kita cek saham MTWI. Dan untuk saham MTWI hari ini naik cukup tinggi, ARA, oh ya enggak ARA ya, naik 29,8% ke harga 171 ya. Ini hampir mau nyentuh resisten ya, 176 adalah resisten MTWI untuk saat ini. Kalau besok langsung ditarik naik dan bertahan di atas 176, ada kemungkinan naik lebih tinggi. Ngejar area resisten selanjutnya di 215 kalau masih naik ya, tapi kalau karena ini gagal breakout ya, gagal breakout resisten lagi ya, kalau koreksi mending wait and see aja dulu. Bisa-bisa ARB ya kalau besok koreksi MTWI. Kalau kita cek hari ini apakah market makernya masih net buy di MTWI, siapa yang naikin? MG ya, jadi yang goreng MTWI hari ini MG-nya masih net buy 1,5, average di 163. Floating profit cuman nggak terlalu banyak ya, jadi ada kemungkinan besok masih bisa dibuka naik lagi untuk MTWI. Masih bisa naik sebenarnya untuk MTWI untuk besok ya, mengingat hari ini market makernya masih net buy cukup banyak. Oh, enggak sih. Hari ini market makernya YP ya, jadi untuk MTWI market makernya itu YP. YP-nya valuasinya 47 M, net sell 527 juta ya. Jadi untuk YP hari ini ya udah taking profit dan yang nampung MG ya. Jadi kemungkinan itu untuk MTWI hari ini yang terjadi itu yang naikin dulu itu si YP, dan MG-nya karena average-nya MG cukup di atas ya. 160 berapa average-nya MG untuk hari ini? 163 ya, lumayan di atas ya. Padahal hari ini untuk MTWI itu opennya di harga 134 ya, di bottom di bawah. Jadi naik ya, pas di atas itu YP-nya taking profit dan ditampung oleh MG. Jadi kemungkinan untuk besok gimana? Ada kemungkinan naik lagi. Kemungkinan akan dinaikin lagi untuk oleh MG. Tapi kalau MG-nya cut loss ya bisa turun ya. Berarti kan level ini kalau besok langsung bisa naik dan breakout di atas 176, ada kemungkinan naik lagi. Tapi saran saya kalau untuk MTWI itu buat scalperan aja ya, mengingat market makernya ya tukang scalper semua ya, si YPMG itu kan scalperan semua di MTWI. Hari ini diakumulasi oleh MG secara keseluruhan, tapi market makernya net sell, sebagian udah taking profit ya untuk si YP. Kalau kita cek dari 1 minggu terakhir dari tanggal 3 untuk MTWI,
dari tanggal 3. Oke ya, jadi baru hari ini untuk MTWI di Bandarin ya. Ini kalau kita cek untuk dari tanggal 3, YP-nya valuasinya 47, jadi ini hari ini ya, paling besar hari ini. Dari kemarin itu sampai kemarin Jumat untuk MTWI masih sepi. Ya, kemungkinan gimana untuk besok? Ada kemungkinan dinaikin dulu oleh MG ya, mungkin hari ini juga candlenya strong bullish, jadi tetap hati-hati kalau udah floating profit. Saran saya besok kalau langsung naik mending taking profit aja ya, jangan berharap buat arah ya. Mengingat kalau masih ada retail yang hold itu malah nggak diarahin oleh MG. Oke, itu untuk saham MTWI, ada kemungkinan besok akan dibuka hijau dulu. Habis itu kalau MC-nya taking profit bisa turun ya. Skenario-nya seperti itu untuk MTWI. Selanjutnya kita cek saham Kajen. Kajen hari ini naik ya. Tadi sempat nyentuh area resisten. Jadi untuk saham Kajen tadi itu sedikit open gap atas ya. Hari ini open di 294 dan close juga di 294 ya. Jadi sempat naik nyentuh 320. Tadi high-nya di area situ, di area resisten, jadi 320 itu area resisten Kajen. Selama belum bisa breakout di atas itu, ada kemungkinan untuk Kajen konsolidasi dulu di range area ini ya. Tapi kalau berhasil breakout di atas itu ya bisa jadi naik lagi lebih tinggi. Kalau kita cek transaksinya untuk hari ini, apakah ada yang akumulasi di saham Kajen hari ini? Kajen hari ini tanggal 10 Oktober didistribusi oleh AK akan net sell 1M ya, dan yang jadi market maker hari ini di saham Kajen YP. MG YP-nya net buy 206,8 juta, MG-nya net sell 3,2, jadi market makernya net buy walaupun nggak terlalu banyak, tapi secara keseluruhan untuk Kajen hari ini didistribusi. Untuk besok gimana ya, untuk Kajen itu masih disetir oleh MG ya, YP ya untuk harganya. Jadi kalaupun turun bisa perhatikan saya level ini 268 ya, ini area support kuatnya Kajen. Kalau masih bertahan di atas 268 ada kemungkinan mantul naik ya, perhatikan saya level ini untuk Kajen ya. Jadi kalau mau masuk ya bisa di 270 atau 268 ya, tapi perhatikan bid overnya ya. Kalau di arah sini itu ada tanda-tanda pemantulan naik bisa masuk, kemudian pasang antisipasi sedikit di bawahnya. Tapi saran saya kalau mau masuk di saham Kajen jangan pakai duit yang besar ya, karena ini market cap-nya kecil. Oke, itu untuk saham Kajen. Selanjutnya kita cek saham Siko. Dan untuk saham Siko hari ini naik tipis 1,6% ya. Kira-kira jadi untuk Siko itu ini udah di area support ya. Jadi untuk supportnya itu di 180, ini area support kuatnya Siko. Kalau masih bertahan di atas itu ada kemungkinan konsolidasi atau naik ya. Kalau kita cek transaksinya untuk hari ini Siko, apakah ada yang akumulasi? Siko ini market cap-nya kecil ya. Jadi kalaupun mau masuk jangan pakai duit yang terlalu besar. Hari ini didistribusi oleh didistribusi oleh KK net sell 480 juta. Dan yang jadi market maker hari ini di saham Siko CC YP ya kecil ya, valuasinya kecil, jadi terlalu beresiko ya untuk saya pribadi nggak berani ya masuk di saham yang kecil seperti ini, walaupun gampang buat digoreng oleh bandar. Tapi hari ini masih sepi untuk ya, nggak ada yang akumulasi lah untuk saham Siko, malah didistribusi oleh KK ini 480 juta ya, jadi naiknya itu disertai dengan distribusi. Kalau kita cek dari tanggal 3 apakah ada yang akumulasi? Kalau dari tanggal 3 belum ada yang akumulasi ya, tapi retailnya udah mulai keluar nih, XL net sell 1,7M. Mungkin kalau retailnya udah habis ya nggak habis ya, tinggal dikit itu bakal dinaikin oleh YP atau MG ya. Jadi yang masih sabar di Siko ini udah di area bottom ya,
Tapi kalau mau masuk ya jangan pakai duit yang besar. Tapi kalau breakdown di bawah 180 mending cut loss aja kalau saya pribadi. Tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Oke, itu untuk saham Siko, kemungkinan untuk besok masih akan konsolidasi dulu.